Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring, ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskannya dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku yang akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah, bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tatanya. Karena itu, Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang akan dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung." Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, "Engkaulah Tuhanku, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku." Refren, Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku memuji Tuhan Allah yang memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajarkan oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Refren, Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Haleluya.
Inilah Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu perempuan-perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Romo, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Kata ini selalu menjadi awal pembuka era baru dalam pentahapan sejarah keselamatan. Kata jangan takut ini bisa diungkapkan secara positif, yaitu damai sejahtera bagimu. Lalu ketika Adam dan Hawa berdosa dan bersembunyi, Allah mencari dan memanggil mereka, dan mereka menjawab dalam persembunyian, "Kami takut." Ketika Abraham hendak diutus ke tanah terjanji, Allah berseru, "Jangan takut." Lalu pada awal sejarah perjanjian baru, malaikat Gabriel meneguhkan Maria yang bimbang dan ragu untuk melahirkan sang juru selamat. "Jangan takut, sebab anak yang kau kandung ini berasal dari Allah." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan hadir sebagai yang meneguhkan dan memberanikan kita untuk membuka era baru yang penuh tantangan dan resiko. Namun Tuhan
ini selalu akan berseru, "Jangan takut." Inilah yang dialami juga oleh perempuan-perempuan itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sering juga kita takut yang tidak beralasan. Kita takut kehilangan pekerjaan, kita takut kehilangan sahabat, kita takut kehilangan harta benda, kita takut kehilangan kecantikan kita, ketampanan kita, kesehatan kita, dan bahkan hidup kita. Namun sepertinya kita tidak takut kehilangan keselamatan kekal. Karena kita tidak memelihara jiwa dan tidak jarang berbuat kejahatan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika hidup kita seluruhnya sesuai dengan kehendak Allah, yakinlah dan jangan takut.